Setelah memahami video sebelumnya, yaitu tentang pentingnya akuntabilitas keuangan desa dan pihak-pihak yang terkait dalam mengelola keuangan desa, pemahaman mengenai postur APBDes juga diperlukan untuk memudahkan dan mengingatkan kembali pemerintah desa dari mana dana yang diperoleh desa dan untuk apa dana tersebut digunakan. APBDes terdiri dari 3 komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Yang dimaksud dengan pendapatan desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Penerimaan tersebut dapat diperoleh dari pemerintah, yaitu berupa transfer, dan dapat juga diperoleh dari masyarakat melalui pendapatan asli desa serta pendapatan lain. Untuk lebih jelasnya, jenis pendapatan desa dapat dilihat pada gambar berikut. Yang dimaksud dengan belanja desa adalah kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dana yang didapat oleh desa dibelanjakan oleh pemerintah desa sesuai dengan program-program yang telah ditentukan untuk memajukan desa. Belanja tersebut ada yang bersifat rutin dan tidak rutin. Berikut adalah rincian belanja berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, pembiayaan desa. Berbeda dengan pendapatan dan belanja desa, pembiayaan desa mempunyai kewajiban untuk membayar kembali penerimaan yang diperoleh dan berhak untuk menerima kembali pengeluaran yang sudah dikeluarkan pada tahun bersangkutan maupun pada tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari silpa tahun sebelumnya yang terjadi karena pendapatan yang lebih besar dari belanja, adanya penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai. Selain silpa tahun sebelumnya, penerimaan pembiayaan juga dapat berasal dari pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pembentukan dana cadangan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus diselesaikan dalam 1 tahun anggaran. Sedangkan penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat. APBDes tercipta setelah tahap perencanaan selesai yang diakhiri dengan evaluasi oleh camat atas RAPBDes yang kemudian ditetapkan menjadi APBDes. Lalu, bagaimana pemerintah desa melaksanakan APBDes tersebut? Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, rekening kas desa harus dipersiapkan atau dibuat terlebih dahulu oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Apabila belum ada layanan perbankan di desa bersangkutan, rekening kas desa dapat dibuka di wilayah terdekat. Nomor rekening kas desa dilaporkan kepada bupati atau wali kota dan dilaporkan juga kepada gubernur untuk pengendalian penyaluran dana transfer. Selain disimpan dalam rekening tersendiri, kaur keuangan juga dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa pada jumlah tertentu yang ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota. Di lain sisi, kaur dan kasih pelaksana kegiatan anggaran ditugaskan oleh kepala desa untuk menyusun DPA yang terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya. Penyusunan DPA tersebut diberikan waktu selama 3 hari kerja setelah APBDes ditetapkan. Kemudian, kaur dan kasih pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Verifikasi tersebut dilakukan paling lambat 15 hari kerja terhitung saat kaur dan kasih pelaksana kegiatan anggaran
menyerahkan rancangan DPA. Kepala desa juga dapat menugaskan KAUR dan KASI untuk membuat DPPA dalam hal terjadi perubahan peraturan desa tentang APBDes dan atau perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. DPPA tersebut terdiri dari rencana anggaran dan kegiatan desa perubahan serta rencana anggaran biaya perubahan. Setelah DPA ditetapkan, perencanaan anggaran kas perlu dilakukan terkait kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA. Yang bertugas untuk menyusun rancangan anggaran kas adalah KAUR Keuangan. Setelah rencana anggaran kas tersusun, KAUR Keuangan meminta verifikasi kepada sekretaris desa untuk kemudian disetujui oleh kepala desa. Setelah rencana anggaran kas disetujui, KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA berupa pengadaan secara swakelola atau penyedia barang jasa. Setiap pelaksanaan kegiatan anggaran, KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran wajib untuk mengajukan SPP yang dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja dan penerimaan barang jasa di tempat. Selain itu, KAUR dan KASI tersebut juga menyertakan laporan perkembangan pelaksana kegiatan dan anggaran. Jika melalui penyedia barang jasa, pengajuan SPP dilaksanakan setelah barang jasa diterima. Atas pengajuan SPP tersebut, sekretaris desa berkewajiban untuk melakukan verifikasi SPP dengan meneliti kelengkapan dokumen permintaan pembayaran, serta menguji perhitungan tagihan dan ketersediaan dana. Sekretaris desa juga berhak untuk menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jika SPP tersebut telah memenuhi syarat dan diterima oleh sekretaris desa, kepala desa akan menyetujui permintaan pembayaran yang diajukan oleh KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran sebelumnya. Kemudian, KAUR Keuangan akan melakukan pencairan anggaran sesuai yang tertera dalam SPP yang kemudian dicatat ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. Setelah anggaran diterima, KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab atas anggaran tersebut. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP tidak lebih dari 10 hari kerja. Jika lebih, KAUR dan KASI wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada KAUR Keuangan untuk disimpan dalam kas desa. Tanggung jawab lain yang diemban oleh KAUR dan KASI tersebut adalah wajib untuk menyampaikan bukti transaksi pembayaran kepada sekretaris desa dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 hari setelah kegiatan selesai. Jika realisasi lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran harus mengembalikan sisa uang ke dalam kas desa. Kasus-kasus yang masih dapat dijumpai di pemerintah desa berdasarkan pengawasan oleh bidang akuntabilitas pemerintah daerah adalah penarikan dan pencairan dana yang tidak didukung oleh RAK dan SPP. Hal tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan uang kas yang dikuasai oleh KAUR Keuangan dan kepala desa. Selain itu, pengadaan barang jasa yang dilakukan desa juga rawan terjadi penyalahgunaan keuangan desa karena belum didukung keputusan kepala desa tentang ketetapan dan kriteria penerima manfaat, belum adanya RKA dan RKKD, tidak membuat daftar hadir tenaga kerja, tidak mencatat jam kerja penggunaan alat berat, tim pelaksana kegiatan tidak membuat laporan kemajuan pekerjaan, dan belum didukung BAST dari pemerintah kepada warga penerima manfaat. Dengan adanya video ini, pemerintah desa diharapkan dapat menangani kasus-kasus tersebut dengan mengamalkan informasi atau pengetahuan yang ada dalam video ini. Stay safe,
Stay healthy and see you.